mubtada. Bukan jadi mubtada, nanti mubtadanya itu adalah makhdhuf hada dzikru rahmati abdahu Zakaria. Nah, dalam Al-Qur'an itu tidak ada nama seseorang perempuan disebut itu kecuali satu, yaitu ini. Dari Al-Quran dari awal sampai akhir ada nggak nama seorang perempuan? Paling dua nama itu Hawa dan Maryam. Kenapa ini disebutnya Maryam gitu? Makanya apa? Sumiyat bidalika dakaru kesusahan ala adat taala minta surah. Nah, wa ingkan al-maksud dia lian walam tadkur imratun bismiha sorihan, tidak menyebut perempuan dengan namanya secara soreh dalam Quran illa Maryam, tidak menyebut nama seorang perempuan secara jelas itu kecuali Maryam. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebut kata Maryam itu ada 30 tempat. Tujuannya apa? Sebab ada golongan kelompok manusia yang mengatakan Maryam itu adalah Tuhan selain Allah, yaitu yang apa Tuhan dan Trinitas. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu. Jadi bahkan mengatakan ya Nabi Isa itu anaknya Allah, ibunya adalah Maryam. Jadi Maryam itu adalah sohibnya Allah atau makanya Allah menyebutnya dengan secara soreh gitu. Tabkid lima yajmul kufar annaha zaujatullah, yang meyakini bahwa Siti Maryam adalah zauj li annal azim ya'naf min dzikri zaujatihi bismiha. Sebab kalau benar itu sesuatu Siti Maryam itu orang yang bukan manusia, maka Allah akan enggan menyebut cuma namanya saja. Itu dengan menyebut namanya saja itu menunjukkan ya beliau itu hanya seorang hamba. Bismillah, apakah non yakulu lahum laukan nama tasunun hakon nasrohu bismillah. Andai saja engkau itu benar apa yang disebut kalian bahwa Maryam itu adalah istri kuasa Allah hakon nasrohu bismillah, saya tidak bakalan menyebutkan dengan namanya saja. Itu karena nyebut coba saja sebab dia itu bukan apa-apa gitu. Itu dari hamba dari amat min imahillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya insad Allah alamu bi muradi. Awali dengan bismillah. Kalau menurut Imam Syafi'i setiap bismillah dari ayat itu adalah ayat dari Al-Qur'an gitu, ayat dari Al-Qur'an. Ila Allah alamu bi muradih. Ya, maka kafaya insad itu Allah iklam annaka wasad dan maddan laziman. Gitu tetapi tanda ini alamu bi muradih ada wa al-haq. Masalah aqalu minha maqalallah itu kaul yang paling hak itu mengatakan bahwa Allah alamu bi muradih. Tapi orang salah, adakah yang selain Allah alam diri? Ya ada seperti Ibnu Abbas bahwa kafaya itu ismun min asma'illah, kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas bahwa kafaya itu ismun min asma'illah. Wa qala Qatadah ismun min asma'il Quran. Kata itu ulama sahabat itu pendapatnya seperti itu, bahwa kafaya itu nama Al-Quran adalah kafah. Akilah wa ismul adom. Ada mengatakan kafaya itu adalah ismul adom. Malidzalika yadkuru arifun. Karena dikatakan ismul adom, maka orang-orang ma'rifat itu kalau yang buat hizib selalu ada kafah. Seperti Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyid Abu Hasan Asadili, itu tuh meyakini kafaya isad itu adalah ismul adom. Maka dalam hizib B ada kafaya isad itu. Wakilah ismul surat, ada mengatakan kafaya itu nama surat. Wakilah wasama kismun aksama bihi, ada
Itu adalah sumpah yang dijadikan sumpah Allah gitu. Ada lagi maknanya bahwa kaf itu maknanya kafun li khalqi, bahwa itu mencukupi kebutuhan makhluknya. Ha itu artinya hadin di ibadi, bahwa Allah itu memberi petunjuk kepada hambanya. Ya yaduhu fawqa aidihim, bahwa kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluknya. Ain itu adalah alimun bi bariyati, yang sangat tahu dengan makhluknya. Sodikun fi wadi, yang benar dalam janjinya. Itu ada yang menafsiri seperti ini, tapi yang paling hak, yang paling tepat, yang paling aman itu adalah Allahu a'lamu bimuradi. Semuanya ada sahabat, tabi'in, semuanya ya ada tafsiran-tafsiran semua itu. Terus idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ini adalah menyebutkan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang namanya Nabi Zakaria. Sewaktu beliau berdoa, nadarbo menyebut Tuhannya nidan khafiyah, dengan apa? Panggilan yang lembut, yang samar, yang halus di tengah malam. Sebab doa di tengah malam asraul ijabah. Terus lebih ikhlas, selamat dari riya, terus juga selamat dari omongan orang lain. Coba Nabi Zakaria usianya udah sangat sepuh gitu. Terus istrinya siapa namanya? Namanya siapa itunya? Asya namanya itu. Istrinya namanya Asya. Istrinya nama Asya udah divonis mandul. Coba usia udah 90-100 tahun. Istrinya divonis mandul. Terus kita doa, ya Allah saya dikasih anak, kayaknya diketawain orang tuh. Orang itu waras enggak, istrinya mandul, dia udah sepuh gitu mah. Lah itu nidaan khafi supaya aman di tengah malam. Dengan lembut, dengan apa ya, itu sebenarnya langsung jabah. Lah kata-kata di rahmati rabbika abdau Zakaria, betapa kita itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun kondisi kita, jangan pernah putus asa itu. Sebab dengan rahmat Allah semuanya bisa diputar balikkan 180 derajat. Itu nyata. Yang namanya laut biasanya apa, menenggelamkan ya, adatnya. Tapi dengan rahmat Allah Nabi Musa jalan di lautan itu tidak tenggelam. Itu dengan rahmat Allah. Yang namanya apa? Api membakar. Tapi dengan rahmat Allah Nabi Ibrahim di tengah-tengah kita terbakar. Aman. Itu dengan rahmat. Terus gunung, biasanya itu kalau orang yang ada tsunami, ada kebanjiran, larinya aman di gunung itu. Aman. Lari ke gunung, pasti mencari tempat yang lebih tinggi. Itu rasanya aman. Tapi kalau tanpa dapat rahmat Allah, gunung pun tidak akan jadi penyelamat. Seperti siapa? Seperti Kan'an. Nah, gunung aman, enggak bisa. Kalau tidak dapat rahmat Allah, akhirnya tenggelam. Nabi Zakaria dengan udah sepuhnya seperti itu, kalau secara medis mah udah tidak bakalan, udah nggak bisa nganakin lagi lah. Apalagi beliau udah sangat sepuh, istrinya udah divonis mundur. Tapi tidak putus asa dengan rahmat, ya dikasih. Apalagi kita balanya cuma apa, kita mah coba. Rezeki masih, mata masih melihat, jalan masih kuat ya. Aduh, kapan rezeki banyak datang, masih gitu. Iya. Masih kuat, masih kuat segala-galanya. Kemudian putus asa.
Itu ya, itu bahwa ini tuh pelajaran bagi kita. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Surah itu menyebut tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, dan kita pun abdun min ibadillah gitu. Hamba dari pandangan Allah. Ngerasa beli sih. Bukan abdun min ibadillah. Ngerasa lah. Waqala Rabbi ini wada'admu, kata beliau, Rabbi wahai Tuhanku, ini wada'admu, seluruh tulang-tulangku udah rapuh. Gitu. Jadi al-admu itu alnya al-istighraq. Istighraq jami'. Semua tulang-tulangku udah rapuh nih. Tulangnya. Wasta'ala rasyu, dan saya persaiban, dan udah buanku udah ngeplok, udah putih semua, tidak ada yang satu pun yang hitam gitu. Tulang udah rapuh, rambut udah putih semua gitu. Tapi walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Tapi apa? Sebelumnya tidak pernah doaku yang tidak diijabah. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Pembuktian selama ini saya berdoa tidak pernah tidak pernah dikecewakan saya berdoa itu. Nah, kita akan doa wa inni khiftul mawaliya. Saya ya Rabbi, saya takut tentang mawali. Mawali itu anak-anaknya. Jadi kalau garis turunan itu garis pewaris lah. Nabi Zakaria tidak punya anak. Maka apa-apa yang dimiliki beliau itu akan diberikan kepada anak-anak pamannya, anak kakaknya atau anak adiknya. Kalau beliau tidak punya turunan gitu. Tidak punya turunan. Makanya wa ini, sedangkan engkau tahu sendiri mawaliya mi waroi, itu anak-anak pamanku itu udah nggak ada yang benar. Itu syarori, itu orang yang Bani Israel yang sangat itu semua itu bikin onar, bikin merusak aturan-aturan, selalu bikin itu anak-anaknya paman saya. Wah ini khiftul mawaliya, dari saya takut miwari di belakangku, mereka akan menyanyiakan, akan merusak, merombak. Dan kalau lihat saksian sendiri Bani Israel minta bilidin dalam merombak aturan agama. Wakana timrati akhir, dan istriku itu akhir itu mandul elam talib, tidak berang. Wahabli min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali yaqub raj'alhu rabbi rodi. Tapi tetap saya itu tidak putus asa, walaupun kenyataannya tulangku udah rapuh semua, rambutku udah putih semua, udah tua, dan istriku mandul, tetap saya pengen dikasih dari sisimu seorang anak yang akan mewarisiku berupa keilmuan, berupa siasat agama, berupa kenabian. Wa yarisu min ali Yakub, dan juga yang akan mewarisi dari keluarga Yakub, itu tentang pemerintahan. Wa ja'alhu rabbi, dan engkau jadikan itu semua, engkau meridhoinya. Mardian indah. Lah, artinya apa? Ijabati talabi alimnu hasil minta anak, akhirnya dikabulkan. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, saya kasih kabar gembira engkau, kamu akan dikasih seorang anak, yarisu kama sa'alta, yang akan mewaris engkau sebagaimana kamu minta, yang namanya ya lam yaj'alhu lahu min qablu samia, yang saya jadikan nama itu sebelumnya tidak pernah ada orang dikasih namanya Yahya yang sama Yahya, itu menurut satu kaul. Dan dalam sejarah itu salah satu ada yang mengkritik Al-Quran. Ini kata Al-Quran, kesalahan Quran itu satu katanya, bahasa lam naj'alhu lahu min qablu samia. Dalam kitab Ibrani, dalam kitab perjanjian lama, itu sebenarnya nama Yahya itu udah ada. Itu Yahya kalau bahasa itunya apa sih? Kalau Daud, David. Kalau Ibrahim, Abraham, Sulaiman, Solomon, Musa,
Moses. Gitu tuh ya. Iya. Kalau Yahya apa? Yohanes. Iya. Joshua. Nah, dalam terjemahan perjanjian lama itu Yahya itu namanya John. Jadi John itu ya. Ya, ya. Iya, John. Itu dalam perjanjian itulah dengan kata-kata Yahya sama dengan John itu akhirnya dikritik gitu. Sebenarnya dalam bahasa itu ada apa? Johanna, ada Johanan, ada Johana. Kalau Johana itu berarti Yohana, ada Yohanan. Kalau Yohanan itu adalah Yahya. Kalau Yohana itu beda lagi. Kalau Yohanan adalah John, berarti ada tulisannya pakai J, berarti John. Johanan berarti John. Gitu. Ada pakai Yohanan. Yohanan berarti kalau ada yang tulisnya disingkat namanya John. Ada Yohana berarti Yohanes lah. Nah itu dikritik karena sebelumnya ada yang namanya apa? Sebab terjemahnya Yahya itu adalah John. Yohana itu jadi Johanan. Kalau Yohana atau Yohanes itu dari Yohana. Bedanya N saja. Ada Yohana, ada Yohanan. Kalau Yohanan John, kalau Yohana berarti Yahya. Nah, itu ada orang yang mengkritisi tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengatakan walam naj'al lahu min qablu samia. Dalam sejarah Alkitab itu ada seorang yang namanya Yahya sebelum lahirnya Nabi Yahya. Yahya elam yusami Yahya. Tapi dalam arti itunya dia ditafsiri lagi. Nanti yang namanya Yahya itu apa? Artinya dalam arti tidak disebutkan namanya sebelumnya nama Yahya itu ada tafsiran yang lain. Litahniani Yahya nurapan wa yahnasu wa taqlu bi jami' Yahya wa yahna nasbun wa jarran. Udah. Hadirin rahimakumullah, intinya pada malam ini menjelaskan tentang betapa rahmat Allah itu sangat luar biasa yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jangan pernah kita putus asa, sebab sesuatu yang tidak menurut akal tidak mungkin dengan rahmat Allah jadi mungkin. Itu terbukti dalam sejarah. Menurut akal tidak mungkin, dengan rahmat Allah itu jadi mungkin. Sebab apa yang namanya hukum itu namanya akal itu maksudnya kebiasaan. Hukum kebiasaan. Tapi kalau kebiasaannya ya dengan rahmat Allah mah bisa luar biasa sebagaimana ini. Juga tentang apa cerita hamba Allah yang soleh yang namanya Nabi Zakaria. Beliau adalah ayahanda daripada Nabi Yahya. Nah, itu kalau Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu nanti turunannya itu turunan Nabi Harun. Ada turunan Nabi Harun. Sebab yang namanya siapa istrinya Nabi Yahya itu Zakaria itu namanya Asa itu saudaranya Hana. Asa itu kakak beradik sama-sama melahirkan seorang nabi. Kalau Asa melahirkan Nabi Yahya, Hana melahirkan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu apa itu? Ponakan. Kalau sepupu mah itu Nabi Yahya dan Hana.
Maryam. Mama Maryam. Iya. Maryam dan Nabi Yahya itu sepupu. Nah, Siti Maryam punya namanya Yahya namanya Isa. Berarti Nabi Isa itu ponakannya Nabi Yahya. Nabi Yahya. Iya. Undangnya Mama. Iya, sudah itulah. Ya, mangga. Itu kak. Jangan kena. Ya, ini.